Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai sumber dana jangka menengah yaitu kredit perbankan. Materi yang pertama mengenai definisi dan keuntungan dari kredit perbankan ini akan disampaikan kepada Saudara Arvin Arman. Kepada Saudara Arvin Arman, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan definisinya. Perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya adalah keuntungan. Yang pertama relatif mudah. Jika Anda adalah nasabah yang rutin menyimpan uang dan selalu membayar kredit tepat waktu, sangat sangat besar bagi Anda untuk mudah mengajukan permohonan kredit untuk usaha. Prosesnya juga relatif mudah dibantu oleh bank masing-masing. Yang kedua, bunga rendah. Biasanya, bank memiliki bunga yang rendah tergantung banknya masing-masing. Pilih pinjaman dan bank sesuai bunga dan biaya yang sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Pastikan Anda harus dapat mengembalikannya di kurun waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, tidak ada campur tangan bank. Bank di sini posisinya hanya sebagai pemberi pinjaman dan tidak akan ikut campur di dalam bisnis yang Anda jalankan dengan uang yang bank pinjamkan. Hal yang akan bank pantau hanyalah pengembalian kredit di waktu yang dibataskan secara teratur. Yang keempat, keamanan terjamin. Saat kita mengajukan pinjaman kepada bank, kita akan diberikan jaminan berupa surat agunan yang keamanannya dijamin karena semuanya tertera di surat tersebut. Sebaliknya, jika Anda meminjam kepada orang atau lembaga yang tidak dapat dipercaya dan tidak mendapatkan agunan, surat tersebut dapat disalahgunakan dan menjadikan tidak aman. Yang terakhir, tersedia banyak jenis pinjaman. Terdapat banyak pilihan angsuran serta jenis pinjaman seperti KUR, KTA, kredit multiguna, dan lainnya yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Arvin Anman yang telah menyampaikan materi mengenai definisi dan keuntungan dari kredit perbankan tersebut. Materi selanjutnya mengenai kelemahan dan jenis-jenis dari kredit perbankan itu akan disampaikan oleh Saudara Aidil Rahmat. Kepada Saudara Aidil Rahmat, disilakan. Kelemahan ada 4 buah, yaitu satu, proses yang rumit. Mendapatkan pinjaman bank memang relatif mudah, tetapi proses yang panjang merupakan salah satu kerugiannya. Banyak prosedur dan langkah-langkah yang harus Anda lewati sebelum akhirnya uang cair. Yang kedua, membutuhkan banyak waktu. Proses yang rumit membutuhkan banyak waktu sehingga pinjaman modal usaha dari bank mungkin bukan solusi yang tepat bagi Anda yang butuh dana cepat. Jika Anda adalah nasabah prioritas yang sudah pernah mengajukan pinjaman, mungkin alurnya akan lebih mudah dan lebih cepat jika background keuangan Anda sebagai nasabah di bank tersebut baik. Ketiga, nominal pinjaman yang tidak sesuai. Pada saat Anda mengajukan pinjaman untuk modal usaha, nominal tersebut akan diperkirakan oleh bank. Apakah nominal tersebut terlalu banyak atau tidak? Jika bank merasa lebih rendah biaya yang dibutuhkan oleh nasabah, berarti nasabah harus menerima nominal tersebut atau mencari tambahan dari yang lain. Keempat, risiko kehilangan anggunan. Jika Anda tidak membayar pinjaman sesuai waktu jatuh tempo, bank dapat menerapkan sanksi untuk para penunggak. Jika tunggakan sudah melewati jangka waktu pun, banyak pun bank bisa menyita anggunan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis sudah jenis-jenis terbagi
Satu, kartu kredit. Kartu kredit ini banyak jadi primadona masyarakat karena pengajuannya paling mudah, tidak diperlukan jaminan apapun saat mengajukan kartu kredit. 2, kredit tanpa anggunan. Hampir sama seperti kartu kredit. Bedanya kartu kredit memberikan kita pinjaman atas survei dan pertimbangan profesi kita. Maka kredit tanpa anggunan biasanya surveinya tidak mendetail seperti kartu kredit. KTA memiliki bunga lebih tinggi daripada kartu kredit. Tapi KTA ini plafonnya bisa lebih tinggi daripada kartu kredit. Ketiga, kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada nasabah khusus bagi yang memiliki usaha. Syarat mengajukan kredit usaha rakyat adalah usaha Anda layak untuk didanai dan Anda memiliki jaminan yang cukup untuk diagunkan oleh bank. 4, kredit multiguna. Kredit multiguna adalah gabungan antara KUR dengan kredit lain yang berfungsi untuk mendanai pembelian barang bergerak atau tidak bergerak seperti mobil untuk usaha atau pembelian ruko untuk kantor. 5, kredit investasi. Kredit investasi ini ditujukan juga khusus bagi pelaku usaha. Namun jangka waktu pengembaliannya lebih lama. Platform yang dipinjamkan juga lebih banyak dan berfungsi sebagai investasi usaha, seperti untuk menyewa toko, membeli kantor, dan sebagainya. 6, kredit rekening koran. Kredit rekening koran juga salah satu jenis kredit yang membutuhkan anggunan. Bedanya dengan kredit-kredit lainnya, nasabah yang meminjam dengan jenis KRK hanya diwajibkan membayar bunga pinjaman dari jumlah uang yang dipinjamkan. Pokok pinjamannya boleh dilunasi di akhir perlunasan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Aidil Rahmat yang telah menyampaikan materi mengenai kelemahan dari kredit perbankan dan jenis-jenis kredit perbankan tersebut. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai perhitungan biaya kredit perbankan yang akan saya sampaikan sendiri. Saya Yandra Pratama yang akan menyampaikan materi mengenai perhitungan biaya kredit perbankan. Pada perhitungan biaya kredit perbankan ini ada dua macam, yaitu bunga flat dan bunga efektif. Di mana bunga flat ini adalah bunga yang jumlah pembayaran pokok dan bunga kredit yang besarnya sama setiap bulan. Bunga flat ini biasanya diperuntukkan untuk kredit jangka pendek seperti kredit kendaraan bermotor dan kredit tanpa agunan. Di mana untuk mencari bunga flat ini atau bunga per bulan ini rumusnya adalah panjang P kali L kali T per JB, di mana P di sini adalah pokok pinjaman dan L sama dengan suku bunga per tahun dan T artinya jumlah tahun jangka waktu kredit dibagi JB, yaitu JB jumlah bulan dalam jangka waktu kredit. Dan yang kedua yaitu bunga efektif, di mana bunga efektif ini adalah berbeda dengan bunga flat yang umumnya berjangka pendek. Maka bunga efektif memiliki tenor yang panjang. Dengan begitu bisa dipastikan bahwa besaran bunga yang dibayarkan pada bunga efektif akan lebih kecil dibanding flat karena tenor yang jangka panjang tadi. Nah, rumusnya di sini adalah bunga sama dengan SP kali I kali 30 per 360. Nah, itu adalah rumusnya. Nah, mana yang lebih menguntungkan nasabah, bunga flat atau bunga efektif? Jawabannya adalah relatif. Karena keduanya memiliki poin plus dan minus masing-masing. Misalnya, pada sistem bunga flat yang memiliki keunggulan seperti ada kepastian besaran angsuran yang harus dibayar kreditur hingga akhir masa pinjamannya. Selain itu, pada bunga flat juga tidak dikenakan penalti yang cukup besar. Sementara di sistem bunga efektif, keunggulannya terletak pada suku bunga yang bisa turun mengikuti suku bunga yang berlaku di pasaran. Dan satu lagi, biaya bunga yang dibayarkan akan mengecil di setiap periodenya karena bunga dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman tersebut. Nah, adapun kelemahan dari sistem bunga flat adalah tidak bisa mengikuti atau merasakan keuntungan akibat dari turunnya suku bunga. Sementara kelemahan dari sistem bunga efektif adalah tidak bisa diketahui secara pasti tentang jumlah angsurannya tersebut. Karena bisa saja sewaktu-waktu terjadi kenaikan angsuran
akibat adanya kenaikan suku bunga berlaku. Baiklah, mengenai materi kredit perbankan sumber dana jangka menengah ini, kami dari kelompok 7 hanya bisa menyampaikan hal tersebut. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.